Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan lagi materi untuk perkuliahan matematika dasar. Hari ini saya akan jelaskan mengenai matriks. Yang pertama di sini ada definisi matriks. Suatu matriks adalah jajaran 4 persegi panjang dari bilangan-bilangan. Bilangan-bilangan dalam jajaran tersebut disebut entry dari matriks. Misalnya, matriks A di situ A sama dengan A11 sampai A1N. Jadi mulai dari A11 sampai kolom ke N seperti itu. Jadi mulai dari baris pertama sampai kolom ke N di sini. Lalu untuk ke bawah A11 sampai AM1 adalah baris pertama untuk suku pertama untuk baris ke M seperti itu. Sehingga di sini menjadi A baris dan kolom sampai ke M dan N seperti itu. Daftar M bilangan ke arah horizontal disebut sebagai baris dari A. Jadi ke M tadi sudah saya katakan bahwa ini adalah baris ke M. Jadi dari suku yang pertama A11 sampai ke bawah adalah sampai baris ke M dari A. Dan daftar N bilangan ke arah vertikal disebut sebagai kolomnya. Jadi A11 sampai ke kanan sini adalah banyaknya kolom sampai ke N seperti itu. Jadi elemen A, IJ yang disebut entry IJ terletak di baris I dan kolom J atau dapat ditulis A sama dengan AIJ. Suatu matriks dengan M baris dan N kolom disebut matriks M kali N yang ditulis M kali N seperti itu. Pasangan bilangan M dan N disebut ukuran atau ordo dari matriks tersebut. Suatu matriks A dengan jumlah baris N dan jumlah kolom N disebut matriks bujur sangkar ordo N. Jadi ukurannya sama ya, jumlah barisnya N, kolomnya N juga, maka disebut sebagai matriks bujur sangkar ordo N atau ukuran N. Atau bisa disebut square matrix of order N. Suatu matriks yang memiliki hanya satu baris disebut matriks baris. Dan matriks yang memiliki hanya satu kolom disebut matriks kolom seperti itu. Jadi misalkan cuman hanya satu kolom berarti memanjang ke bawah gitu ya, panjang gitu ya. Itu adalah matriks kolom. Suatu matriks yang semua entry-entrynya adalah 0 disebut matriks 0. Dan biasanya dinotasikan dengan 0 seperti itu. Penulisan menggunakan huruf kapital untuk menyatakan matriks dan huruf kecil untuk menyatakan kuantitas numerik yang dalam hal ini sebagai skalar adalah berupa bilangan real. Sehingga dapat ditulis misalkan A di sini misalkan A sama dengan entry-entry-nya adalah 2, 1, 7 atau suku-suku atau entry-entry terserah. A sama dengan 2, 1, 7, 3, 4, 2. Atau C di sini sama dengan, jadi hurufnya pakai huruf kapital ya, huruf besar. Di sini untuk matriks selalu menggunakan huruf besar. Lalu di sini misalkan matriks C adalah anggota-anggotanya adalah A, B, C, D, E, F seperti itu. Lalu berikutnya ada operasi matriks. Yang pertama, dua matriks adalah setara atau equal jika keduanya memiliki ukuran yang sama dan entry-entry atau anggota-anggotanya yang bersesuaian adalah sama. Jadi dikatakan setara ketika anggota-anggota dan anggota-anggota atau entry-entry yang bersesuaian adalah sama. Dalam notasi matriks, jika A misalkan AIJ dan B misalkan BIJ memiliki ukuran yang sama, maka A itu sama dengan B jika dan hanya jika AIJ sama dengan BIJ atau AIJ sama dengan BIJ untuk semua I dan J sebagai contoh. Misalkan di sini diberikan matriks A
itu adalah sama dengan 2, 1, 3, lalu X. Seperti itu. Lalu B misalkan diberikan 2, 1, 3, 5. Lalu ada lagi diberikan matriks C, 2, 1, 0. Lalu 3, 4, 0. Jika X itu adalah sama dengan 5, maka A dikatakan A sama dengan B atau A setara ya, tadi setara dengan B. Tetapi untuk semua nilai X yang lain, matriks A dan B tidak setara. Karena selain 5, maka dia dikatakan tidak setara. Jadi A, jika X-nya tidak sama dengan 5, maka A tidak sama dengan B, seperti itu. Karena tidak semua entry keduanya yang bersesuaian adalah sama. Jadi dia A sama dengan B dikatakan setara atau sama ketika nilai X-nya adalah sama dengan 5, seperti itu. Lalu tidak ada nilai untuk X di mana A sama dengan C. Jadi A tidak setara dengan C karena A dan C memiliki ukuran yang berbeda. Seperti itu. Jadi di sini A dikatakan setara dengan B ketika X-nya sama dengan 5. Dan A tidak setara dengan C karena A dan C memiliki ukuran yang berbeda. Seperti itu. Berikutnya operasi yang kedua. Jika A dan B adalah matriks-matriks dengan ukuran yang sama, maka jumlah A ditambah B adalah matriks yang diperoleh dengan menjumlahkan entry-entry pada B dengan entry-entry yang bersesuaian pada A. Lalu ada operasi jumlah, juga ada operasi selisih ya. Operasi selisih misalkan A selisih B adalah matriks yang diperoleh dengan mengurangi entry-entry pada A dengan entry-entry yang bersesuaian pada B. Matriks dengan ukuran berbeda tidak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Sebagai contoh misalkan, diberikan matriks A yaitu ukuran 3 kali 3, yaitu ada 2, 1, 0, min 1, 0, 2, 4, min 2, 7. Lalu matriks B diberikan misalkan ada negatif 4, 3, 5, 2, 2, 0, 3, 2, negatif 4. Lalu matriks C diberikan ukuran 2 kali 2 ya. Di sini ada 1, 1, 2, 2. Maka A penjumlahan dari A ditambah B adalah sama dengan min 2, 4, 5, 1, 2, 2, 7, 0, 3. Min 2 di sini dapat dari mana? Ada yang tahu? Di sini penjumlahan A ditambah B dapat min 2 dapat dari 2 ditambah dengan min 4 atau 2 ditambah dengan negatif 4. Berarti sama dengan negatif 2, seperti itu. Lalu 4 di sini diperoleh dari 1 ditambah dengan 3, sama dengan 4. Lalu 5 didapat dari 0 ditambah dengan 5, sama dengan 5. Lalu di sini min 1 ditambah dengan 2, hasilnya adalah 1. 0 ditambah dengan 2, hasilnya adalah 2, dan seterusnya seperti itu. Lalu untuk operasi selisih, A selisih B berarti 2 dikurangi dengan negatif 4 sama dengan 6. Lalu 1 dikurangi dengan 3, hasilnya adalah negatif 2, dan seterusnya seperti itu. Pernyataan A ditambah C, lalu B ditambah C, A selisih C, dan B selisih C tidak terdefinisi. Kenapa? Karena ukuran mereka berbeda. Jadi di sini untuk A adalah ukuran matriksnya adalah 3 kali 3, lalu untuk C ukurannya adalah 2 kali 2. Jadi mereka tidak bersesuaian. Mereka bisa dijumlahkan atau dikurangkan ketika matriksnya bersesuaian dan ukuran matriksnya sama seperti itu. Berikutnya untuk operasi yang ketiga.
Jika A adalah matriks sebarang dan C adalah skalar sebarang, maka hasil kali produk C kali A adalah matriks yang diperoleh dari perkalian setiap entry-entry pada matriks A dengan bilangan C. Matriks C kali A disebut sebagai kelipatan skalar atau skalar multiple dari A. Sebagai contoh, perhatikan matriks berikut. Misalkan diberikan matriks A adalah 2, 3, 4, 1, 3, 1. B di situ adalah 0, 2, 7, negatif 1, 3, negatif 5. C adalah 9, negatif 6, 3, 3, 0, 12. Maka perkalian skalar dari C-nya misalkan saya ambil 2. Jadi 2 kalikan matriks A berarti sama dengan 2 dikalikan 2 sama dengan 4. 2 dikalikan 3 sama dengan 6. 2 kalikan 4 sama dengan 8. Dan seterusnya seperti itu. Jadi skalarnya, misalkan C-nya atau skalarnya adalah 2. Lalu misalkan skalarnya atau C-nya di sini adalah negatif 1. Berarti di situ tinggal dikalikan aja. Negatif 1 dikalikan 0 adalah 0. Lalu negatif 1 dikalikan 2 adalah negatif 2. Negatif 1 kalikan 7 adalah negatif 7 dan seterusnya seperti itu. Lalu misalkan di sini skalarnya saya misalkan untuk C ini adalah 1/3 atau 1/3. Jadi 1/3 dikalikan matriks C menjadi 1/3 kalikan 9 sama dengan 3. 1/3 dikalikan negatif 6 adalah negatif 2. 1/3 dikalikan 3 adalah 1. Lalu 1/3 kalikan 3 adalah 1. 1/3 kalikan 0 adalah 0. Lalu 1/3 kalikan 12 adalah 4. Seperti itu. Itu adalah perkalian skalar atau kelipatan skalar. Berikutnya, untuk operasi yang keempat, jika A adalah matriks M kalikan R dan B adalah matriks R kali N, maka hasil kali atau produk A kali B adalah matriks M kali N, seperti itu. Yang entry-entry-nya ditentukan sebagai berikut. Untuk mencari entry pada baris I dan kolom J dari A kali B, pisahkanlah baris I dan matriks A dan kolom J dari matriks B. Kalikan entry-entry yang bersesuaian dari baris dan kolom tersebut, dan kemudian jumlahkan hasil yang diperoleh. Perhatikan matriks berikut. Misalkan diberikan matriks A-nya adalah matriks A-nya adalah 1, 2, 4, 2, 6, 0. Lalu matriks B-nya adalah 4, 1, 4, 3, 0, negatif 1, 3, 1. 2752. Karena A merupakan matriks 2 kali 3 dan B merupakan matriks 3 kali 4, maka hasil kali A kalikan B adalah matriks 2 kali 4. Untuk menentukan, misalkan, entry pada baris 2 dan kolom 3 dari A kali B, kita memisahkan baris 2 dari A dan kolom 3 dari B. Kemudian, sebagaimana dijelaskan berikut ini. Dengan mengalihkan entry-entry yang bersesuaian dan kemudian menjumlahkan hasil kalinya. Tadi diberikan matriks A-nya adalah 2 kali 3, matriks B-nya adalah 3 kali 4, maka hasilnya nanti adalah ukuran 2 kali 4, seperti itu. Jadi, 3 ini dihilangkan, jadi tinggal 2 kali 4, seperti itu. Jadi matriksnya adalah 1, 2, 4, 2, 6, 0, ini adalah anggota dari matriks A, dikalikan dengan anggota dari matriks B adalah 4, 1, 4, 3, 0, negatif 1, 3, 1, 2, 7, 5, 2. Sama dengan berapa? Dan itu nanti ukurannya adalah 2 kali 4. Misalkan saya ingin mengalihkan bagian bawah dengan baris kedua dengan kolom ketiga menjadi 2 kalikan 4
ditambah dengan 6 kalikan 3 ditambah dengan 0 kalikan 5 sama dengan 26. Dia posisi di baris kedua kolom ketiga seperti itu. Jadi bentuknya posisinya menjadi di sini 26. Jadi perkalian dari baris dikalikan dengan kolom seperti itu. Dengan cara yang sama berlaku untuk entry-entry yang lainnya sehingga diperoleh hasil kali matriksnya adalah 12, 27, 30, 13, 8, negatif 4, 26, dan 12. Jadi hasil kalinya menjadi matriks 2 kali 4 ya, ini baris kedua, ada 2 baris dan 4 kolom seperti itu. Di sini hasilnya 26. Tadi kan perkalian 26 ini diperoleh dari baris kedua dan kolom ketiga. Jadi di sini posisinya menjadi baris kedua, kolom ketiga, posisinya menjadi di 26 ini. Misalkan kita mau hitung 12 didapat dari 1 dikalikan 4, ditambah 2 kalikan 0, ditambah 4 kalikan 2, kayak gitu. Jadi menjadi baris pertama, kolom pertama hasilnya menjadi 12. Jadi situ nanti 4 ditambah dengan 8, situ adalah 12. Begitu juga untuk seterusnya ya, jadi tergantung kalian mengalihkan yang mana, baris ke yang mana, kolom mana, nanti posisinya menunjukkan posisi hasilnya. Definisi perkalian matriks mensyaratkan jumlah kolom dari faktor pertama A harus sama dengan jumlah baris dari faktor kedua B agar dapat dibentuk hasil kali A kali B. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka hasil kali tidak dapat didefinisikan. Jadi di situ syaratnya jumlah kolom dari faktor pertama harus sama dengan jumlah baris oleh kolom ke faktor matriks B seperti itu. Berikutnya untuk operasi berikutnya, operasi kelima dari matriks. Jika A adalah matriks M kali N, maka transpos dari A dinyatakan dengan A transpos gitu ya, A, T di atasnya. Didefinisikan sebagai matriks N kali M yang didapatkan dengan mempertukarkan baris-baris dan kolom-kolom dari A. Sehingga kolom pertama dari A transpos adalah baris pertama dari A. Kolom kedua dari A transpos adalah baris kedua dari A. Dan seterusnya. Berikut ini adalah beberapa contoh matriks dari dan transposnya. Misalkan diberikan matriks A adalah A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Lalu matriks B adalah 2, 3, 1, 4, 5, 6. Matriks C-nya adalah 1, 3, 5. D-nya adalah matriks anggotanya adalah 4. Maka A transposnya menjadi A11, A12, A13. Jadi yang tadi baris berubah menjadi kolom seperti itu. Ini matriks A transposnya menjadi A11, A21, A31. Lalu A12, A22, A32, A13, A23, A33. Jadi yang tadi bentuknya di sini baris itu menjadi berubah menjadi kolom. Itu namanya A transpos. Jadi transposnya dari matriks yang semula. Lalu bentuk dari B transpos berarti berubah menjadi 2, 1, 5, 3, 4, 5. Yang tadi barisnya adalah 2 dan 3 ini berubah menjadi kolom ya di sini. Jadi 2, 3, 1, 4, 5, 6 seperti itu. Begitu juga untuk C transpos, dia asalnya mendatar berubah menjadi kolom seperti ini. Jadi 1, 3, 5 ke bawah. Jadi bentuknya menjadi kolom. Awalnya dia baris. Jadi matriks C-nya adalah bentuk baris 1, 3, 5 berubah menjadi C transposnya berubah menjadi 1, 3, 5 bentuk kolom. Lalu untuk D transposnya tetap ya karena dia adalah 1 kali 1 jadi bentuknya ada tetap 4 seperti ini. Lalu yang terakhir ada operasi ke-6. Jika A adalah sebuah matriks bujur sangkar, maka trace dari A, trace of A yang dinyatakan sebagai trace A di sini disimbolkan dengan TRA,
didefinisikan sebagai jumlah-jumlah entry-entry pada diagonal utama A. Trace dari A tidak dapat didefinisikan jika matriks A itu bukan matriks bujur sangkar. Misalkan A di situ diberikan matriks A11, A12, A13, A21, A22, dan A23, lalu A31, A32, dan A33, maka trace dari A berarti sama dengan A11 ditambah A22 ditambah A33. Jadi penjumlahan dari diagonalnya seperti itu. Lalu misalkan lagi diberikan matriks B adalah negatif 1, 2, 7, 0, 3, 5, negatif 8, 4, 1, 2, 7, negatif 3, 4, negatif 2, 1, 0, maka trace-nya adalah negatif 1 ditambah dengan 5, ditambah dengan 7, ditambah dengan 0, sama dengan 11. Seperti itu. Sampai sini materi untuk matriks ya. Minggu depan saya lanjutkan lagi materi mengenai determinan inverse seperti itu. Untuk latihannya bisa dikerjakan ini. Demikian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.